Kalau usia 25 tahun kayak quarter life crisis itu kan biasanya kan, ngadepin bingung mau kerja apa, mau menekuni di bidang apa, itu kan masih masih nggak tahu ya arahnya kemana gitu, Masih meraba-raba. masih meraba-raba. Ya. Kalau di usia, midlife crisis itu kan kebanyakan kan yang dihadapin kan kayak, malah kita nggak tahu arahnya mau kemana ya. Udah terperangkap sama habit yang sudah dia jalanin. Misal kayak dia rutinitasnya ya gitu-gitu aja. Oh, berarti Mau nggak? berarti jatuhnya tuh sebenarnya banyak orang yang punya chance untuk melakukan hal itu, tapi memilih untuk nggak melakukan apa-apa. Iya, karena udah terlalu di usia-usia kita ini kan udah tinggal jalanin aja kayak gini. Aku udah misal orang yang di korporat dia tiap bulannya pasti ini dapat segini. Buat apa lagi? Bersyukur aja sekarang yang ada gitu. Hai guys, balik lagi di 35 After Channel. Balik lagi Balik kita. lagi. Been a while. Lumayan lama. Jadi kita lumayan lama istirahat, libur, take video. Tapi kabar baiknya banyak info-info baru yang beredar di luar sana yang menarik untuk kita bahas hari ini. Iya. Ya nggak? Yang pertama apa? Yang pertama, balik lagi ke judul awalnya kita, 35 After. Ya. Oke, kalau misalkan zaman kita 25 dulu tuh kan ada yang namanya quarter life crisis kan ya, Beb? Ya kan? Wah, galaunya kan sendiri tuh pada saat kita umur 25 tuh, ya kan? Kalau sekarang kita nearly 40, ya kan, dikali up, so kita ngadepin yang namanya midlife crisis. Midlife crisis. Mending jabarin dulu ke orang-orang supaya relate. Seperti apa? Apanya? Midlife crisis itu seperti apa? Supaya mereka ngerti. Siapa tahu ada yang nggak ngerti. Ya nggak ada, Beb, ya ini yang mau kita bahas, midlife crisis. Oke. Maksudku buat orang-orang yang nggak ngerti seperti apa sih dulu yang di usia-usia 25 tahun seperti apa yang sekarang. Kalau usia 25 tahun kayak quarter life crisis itu kan biasanya kan, ngadepin bingung mau kerja apa, mau menekuni di bidang apa, itu kan masih masih nggak tahu ya arahnya kemana gitu, Masih meraba-raba. masih meraba-raba. Ya. Kalau di usia, midlife crisis itu kan kebanyakan kan yang dihadapin kan kayak, malah kita nggak tahu arahnya mau kemana ya. Ya, udah dapat kerjaan, udah mulai udah mulai stabil lah ya. Udah mulai stabil, Cuman bingung lagi tuh. mulai bingung. Terus Ya, untuk mengatasi kebingungan ini tadi, ada solusi atau cara tertentu mungkin? menurut kamu gimana? Kan banyak orang yang terperangkap sama habit ya yang kemarin. Iya. Yang kemarin kita sempat bahas di luar pada saat kamera off, yang menjelaskan bahwa kebanyakan di luar sana itu udah terperangkap sama habit yang sudah dia jalanin. Misal kayak dia rutinitasnya ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Dan mungkin ada juga sebagian orang di luar sana yang merasa itu udah paling aman, paling nyaman. Udah tinggal jalanin aja terus-menerus seperti itu. Nah, setelah itu terjadi, yang ada malah merasa banyak yang ketinggalan nih sebenarnya tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Benar nggak? Benar. Jadi karena dia udah fokus gimana caranya bangun pagi, berangkat kerja, pulang dari kerja, udah sama keluarga, udah selesai. Udah selesai, rutinitas over and over. Ya, itu setiap hari seperti itu. Dan kalau balik ditanya, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasi stuck in the life. Sebenarnya banyak ya
tapi balik ke aku paling suka ininya si slogannya si Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Ya tetap harus banyak cari, harus banyak baca pastinya. Harus banyak baca. Lu orang nggak suka baca, ya mungkin lebih banyak cari artikel-artikel yang tentang apa yang terjadi di luar sana gitu, yang bisa ada celah untuk kamu do something. Paham nggak maksud gua? Iya. Jadi kayak kita nggak bisa sih ngelawan arus. Kita nggak bisa ngelawan arus, dan kita memang kalau misal contoh lah ada beberapa ada seorang dokter nih, tuh yang belakangan tuh sering aku lihat ininya kontennya di TikTok. Dia mengatakan bahwa kalau kamu mau hidup sampai 100 tahun, Iya. atau kamu mau hidup 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, bahkan sampai 100 tahun, kamu harus tingkatkan olahraganya. Olahraga? Iya, olahragamu gitu loh. Jadi ini disclaimer dulu. Ini lagi bahas soal jogging, berlari di TikTok gitu. Oke. Jadi orang yang berjalan kaki setiap harinya 35 menit, itu rentannya cuman hidup bisa sehat cuman sampai 40 atau 50 tahun. Itu jalan kaki 35 menit? Iya. Oke. Jadi kalau lu mau hidup sampai 80 tahun sampai 100 tahun, kamu harus berjalan setiap harinya, bukan 5.000 langkah lagi, tapi minimal 2 jam. Gokil gak? Iya, gokil. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa kalau kamu mau terus berkembang, ya kamu harus do yang lebih. Jadi do yang lebih hard lagi. Lebih hard lagi. Jadi apapun itu nggak ada kalau di usia kita nih, misal di sekarang nih, banyak teman-teman nih, contoh lah teman-temanku lah gitu. Ya udah tinggal jalanin hidup aja, seperti ya bangun pagi antar anak sekolah misalkan, atau ya seperti rutinitas dia seperti biasanya. Tapi di dalam hatinya sebenarnya dia tuh pengen melakukan sesuatu yang di luar itu sebenarnya, cuma terperangkap, dia nggak tahu harus ngapain. Dia nggak tahu cara untuk memulai. Dia nggak tahu bahkan dia tahu cara memulai, tapi dia takut untuk mengambil itu. Oh, berarti jatuhnya tuh sebenarnya banyak orang yang punya chance untuk melakukan hal itu, tapi memilih untuk nggak melakukan apa-apa. Iya, karena udah terlalu di usia kita ini kan udah tinggal jalanin aja kayak gini. Aku udah misal orang yang di korporat, dia tiap bulannya pasti nih dapat segini, buat apa lagi? Bersyukur aja sekarang yang ada gitu. Itu kan template-nya. Iya. Bersyukurnya di balik kata-kata itu. Ya, bersyukur aja apa yang ada. Padahal ya nggak bisa coy. Nggak bisa. Kalau misal memang kita mau terus, bukan nggak bersyukur ya. Ini disclaimer dulu, bukan soal bersyukur. Ya kita bersyukur memang apa yang sudah ada. Tapi kalau misal memang mau lebih ataupun mungkin bukan soal materi aja, maksudnya semata-mata masalah uang sih memang. Ya. Jadi ya kamu harus cari apapun itu. How to make yourself useful? Iya, pasti kayak gitu sih. Jadi ya lakukan aja hal-hal kecil aja gitu. Contohlah kita ini seperti ini ya. Oke. Kita masing-masing Bu Lucy ini udah punya usaha sendiri, dia entrepreneur, aku juga demikian. Tapi kenapa kita ngelakuin podcast ini, kita sampai sekarang juga belum menghasilkan apa-apa. Bahkan kita bakar duit ibarat kata. Tapi ini kayak ya udah kita lakuin aja apa yang bisa kita lakuin gitu. Ya enggak? Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi balik ke pertanyaannya tadi, apa yang bisa kita lakuin? Ya sebenarnya banyak yang kita bisa lakuin. Pertanyaannya adalah kamu berani apa enggak? Udah selesai. Dan kamu mau apa enggak? Ya. Gitu aja sih. Karena
Soal berani, pasti banyak yang bilang berani. Berani nggak? Berani. Mau apa enggak? Nah itu. Itulah. Jadi ya aku harap sih teman-teman di luar sana ya lakuin aja gitu. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipikirkan soal resiko-resiko yang ya pasti akan ada resiko. Cuman kalau stuck di situ ya nggak bakalan terjadi apa-apa. Tapi mungkin ini sih kalau menurutku sih Beb, kayak ngambil resiko itu wajib dan boleh dan harus menurutku. Cuman mungkin kan resiko yang kita lakuin sekarang ini kan nggak mengganggu yang udah ada nih. Mungkin teman-teman bisa nimbang dari situ juga ya. Kira-kira kalau dia mau do something di luar kebiasaannya tuh bakal merugikan sampai ke arah yang gimana sih? Aku nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju karena sesuatu hal yang baru yang sudah ada ya, kita udah ada nih rutinitasnya kita seperti apa. Terus ketambahan sesuatu hal yang baru pasti ngeganggu. Rusak tatanan. Pasti ngeganggu. Jadi jangan ngarep bilang kerjaannya nggak keganggu, pasti keganggu lah. Gila. Kalau misal contoh kita nih, malam-malam waktunya kita istirahat seperti biasanya, kita harus mikirin judulnya besok podcast apa ya. Kita harus cari referensi di sosial media apa yang lagi rame ya. Itu kan pasti mengganggu dan menyita waktu lebih aslinya. Dan ini tuh memang resikonya. Ya instead of doing nothing. Tapi selama itu nggak merugikan yang utama, itu nggak masalah. Kalau cuma masalah waktu, masalah waktu tidur, jam tidur atau apapun itu nggak mengganggu penghasilanmu yang utama ya. Worth it, right? Ya. Apalah kayak gitu sih. Jadi ya kesimpulannya itu. Tapi kamu sendiri pernah nggak ngalamin in between 30 up menuju ke 40 ini? Pernah nggak kamu sendiri ngalamin nih, Beb? Jadi kayak wah aku kok stuck ya, kayak berapa lama dalam kurun waktu, atau kamu nggak pernah ngalami sama sekali, kamu selalu mau doing better like all the time, atau kamu pernah ngalami satu waktu yang gimana ya udahlah gini aja dulu dah, syukurin dulu dah. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Aku rasa gini, kalau itu pernah, cuman aku merasa itu berkat sih, berkat yang luar biasa menurutku, karena ketika aku stuck sebenarnya bukan masalah ide, bukan masalah apa. Itu yang ya ini yang aku syukurin ya. Kalau soal ide, aku selalu banjir kaya dengan ide dari Tuhan tuh. Aku selalu dikasih ide, ada aja yang bisa aku lakuin sebenarnya. Cuman yang biasa kadang aku bikin stuck, kadang cuman masalah modal misalkan. Ada hal-hal besar yang harus aku lakuin. Aduh anjing, duitnya belum ada lagi. Kayak gitu loh. Terkendalanya masalah gitu-gitu aja biasanya. Kalau aku tuh kayak gitu. Tapi kalau soal ide atau apapun itu, ya bersyukurnya Tuhan selalu kasih gitu. Bahkan kalau misal bisnis lagi lesu gitu, ada aja tuh, misal contoh yang barusan kemarin nih, ada aja ngide ngepost gini. Contohnya ada closingan aja kecil, meskipun kecil ya. Jadi kan kita nggak boleh merasa kita udah hidup kita selesai di sini nih. Kita tinggal menatapi nasib apa segalanya. Nggak boleh. Kita harus do something apapun itu. Kecil-kecil nggak apa-apa gitu loh. Misalnya ya kemarin baru ya kita kejadian iseng-iseng aja nih, story ini ada ini akhirnya ada closingan juga tuh buktinya ya. Jadi ya selama kamu bisa gerak, selama kamu mau gerak ya gerak aja, pasti ada hasilnya gitu. Dan bergerak itu juga termasuk salah satu bentuk syukur sih. Ya itu aja yang pokoknya nggak usah terlalu pikirin besok akan terjadi apa, lusa akan apa, tahun depan akan apa. Pokoknya hari ini apa yang bisa kamu lakuin, udah lakuin aja gitu. Oke, start from today. Ya itu sih menurutku. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana, siapa tahu punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan komen di sosial medianya kita, di YouTube, di Spotify, di TikTok, ataupun di Instagram. Kami juga sudah ada di platform itu. Jadi kami tunggu komen kalian, karena komen kalian itu sangat berharga ya. Iya. Atau itu juga bisa jadi pembahasan berikutnya. Jadi sampai situ ya. Iya. Oke, thank you. Ngobrol lagi. Bye.